Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Manajemen semester 1. Nah, di sini saya akan menuju Wadatul Ulum, yaitu dengan pembuatan video untuk tugas ujian akhir semester. Apakah itu mata kuliah Wadatul Ulum? Nah, di sini saya akan menjelaskan apakah itu mata kuliah Wadatul Ulum. Jadi mata kuliah Wadatul Ulum itu yaitu mata kuliah yang mempelajari tentang Wadatul Ulum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Wadatul Ulum. Wadatul Ulum itu terdiri dari dua kata, yaitu wahdah dan al-ulum. Wahdah diambil dari kata wahid, yang artinya kesatuan, persatuan atau penyatuan. Sedangkan al-ulum merupakan kata jamak dari al-ilmu atau beberapa ilmu. Atau dalam bahasa Indonesia itu berarti ilmu-ilmu. Nah, Wadatul Ulum itu dapat dikatakan kesatuan dari ilmu-ilmu. Jadi, Wadatul Ulum itu adalah isi, konsepsi, dan paradigma ilmuwan yang dikembangkan dari sejumlah bidang dalam bentuk departemen atau program studi dan mata kuliah, memiliki kaitan sebagai ilmu yang merupakan pemberian Tuhan. Oleh karenanya, ontologi, epistemologi, dan aksiologinya itu dipersembahkan sebagai persembahan untuk Tuhan dan pengembangan peradaban dan kesejahteraan umat. Tujuan mempelajari Wadatul Ulum dan manfaat mempelajarinya. Jadi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara itu sebagai universitas Islam yang mengembangkan ilmu pengetahuan, bukan hanya ilmu-ilmu keislaman atau Islamic Studies, tetapi ada juga ilmu pengetahuan Islam atau ilmu Islamic Science, dan ada juga review diplomen peradaban. Maka disebut terintegrasi ilmu yang merupakan keniscayaan. Integrasi ilmu yang bermanfaat dalam istilah Wadatul Ulum. Nah, tujuan dan manfaatnya kita mempelajari Wadatul Ulum itu sendiri, yaitu bagaimana cara kita menghasilkan solusi dari sebuah masalah kehidupan manusia dengan lebih bijaksana sehingga menghasilkan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Sebagaimana yang kita ketahui tadi bahwa Wadatul Ulum itu kesatuan ilmu-ilmu. Nah, dari masing-masing ilmu itu harus bekerja sama, harus diletakkan dalam satu wadah supaya bisa menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan dapat menghasilkan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Apakah yang dimaksud dengan Islamisasi ilmu dan kenapa ini itu penting? Nah, di sini saya akan menjawabnya. Jadi, Islamisasi ilmu itu adalah sebuah program yang berupaya yang memecahkan masalah-masalah yang timbul karena perjumpaan antara ilmu-ilmu yang belum Islam atau yang tidak bersumberkan dari Islam. Nah, Islamisasi ilmu itu penting karena ilmu-ilmu yang sekarang berkembang, di mana bagian dari ilmu tersebut ada yang kafir sehingga perlu diislamkan, dan banyak ilmu yang tidak bersumberkan dari Islam dan tidak dibarengi dengan agama. Apakah epistemologi ilmu dalam Islam itu? Jadi saya akan menjawabnya di sini. Epistemologi adalah rangkaian dari 3 kakak beradik, ontologi dan aksiologi atau epistemologi. Itu ilmu tentang bagaimana menemukan sesuatu. Nah, masalahnya adalah solusi itu kalau tidak bersandarkan pada Al-Quran, maka solusinya tidak bijaksana. Karena Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam Islam, solusi dapat digapai dari 4 hal. Yang pertama itu al-khobar, atau informasi yang benar atau valid dari Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua itu adalah akal yang sehat. Dan yang ketiga itu adalah al-hawas, panca indera. Yang keempat itu adalah qaulus salim, hati yang sehat atau hati nurani. Epistemologi Islam itu adalah suatu ilmu itu untuk digapai, dia harus percaya dengan sang penciptanya melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ilmu Muslim dan ilmu Barat berbeda. Dalam Islam, ilmu bersatu dengan adab dan tidak boleh dipisahkan oleh wahyu. Ilmu itu bersumberkan dari wahyu, panca indera, dan hati nurani yang sehat. Ilmu yang diislamkan dengan cara yang ilmu yang bertentangan dengan wahyu kita luruskan, diharapkan
ilmu-ilmu muslim menemukan muslim itu melibatkan agama, melibatkan hati nurani. Karena itu epistemologi Islam itu penting supaya pengetahuan yang dihasilkan itu tidak buas, tidak mendatangkan efek bahaya, karena pengetahuan mendatangkan kemudahan, jangan sampai menggapai kekufuran. Terima kasih saya ucapkan. Semoga Bapak dosen dapat menerima jawaban saya, dan jika ada kata atau penuturan kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.